yang dulu. mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Sela. Di sini saya yang menjadi moderator untuk nanti kita wawancara. Nah, alhamdulillah di kesempatan hari ini bisa berkunjung ke store-nya Akang gitu ya, selaku owner dari PT Kres. Terus alhamdulillah juga udah diberi kesempatan buat kita semua buat wawancara untuk memenuhi tugas mata kuliah riset operasi. Nah, jadi kita membuat penelitian tentang alokasi strategi lokasi pada store-nya Akang. Nah, mungkin nanti teman-teman pada sesi pertanyaan nanti insya Allah ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nanti akan jawab sendiri gitu ya, mulai dari ya beruntun dari profil perusahaan nanti dan selanjutnya. Untuk yang pertama ya kan mengenai profil perusahaannya dulu, untuk profil itu seperti apa ya, mulai dari awalnya kayak gitu. Awal mulanya Iya. Sebenarnya kalau untuk di brand PT Kres sendiri kita berdiri tahun 2020 bulan Juni, beralamat untuk pabriknya di Kampung Pasir Panjang, RT 03 RW 01 Desa Rancapangu, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Kita beralamat di sana untuk pabriknya. Awal mula kita di produk perikanan, jadi kelautan dan perikanan, kita bergeraknya di produk perikanan. Ikan yang kita angkat, yang kita produksi itu ikan pepetek pada awalnya. Di Danau Saguling Cililin itu banyak ikan itu tuh. Kemudian kita bikin brand namanya PT Kres. Di brand PT Kres ini kita selama 2020 itu ngebangun branding itu. Jadi karena waktu itu kondisinya lagi pas pandemi ya, 2020 itu toko belum boleh buka itu segala macam, kita manfaatin digital dengan ngebangun dulu brand awareness-nya ke publik. Pertama kita bangun, kita bikin dulu Instagram seperti biasa lah ya. Dengan target pasarnya kita tentuin dulu target pasarnya siapa, dari bikin Instagram dulu. Dari Instagram secara organik kita untuk menambah followernya, kita bikin konten. Jadi waktu itu saya bangun sama 4 orang. Tim PT Kres itu pertama dibangun, saya dibantu sama Firman, ada Miranti, kemudian ada Dadan sama Melani. Nah, keempat orang ini berbeda-beda tugasnya. Saya sebagai penggagas dari brand PT Kres ini. Kalau Dadan itu sebagai animator, karena kita bikin animasi juga ya. Udah pernah lihat ya animasi ikan kita, namanya si Cilin belum ya? Nah, kita bikin animasi waktu pertama ngenalin brand PT Kres itu. Kita bikin animasi, maskotnya kami beri nama tuh si Cilin. Jadi ikan kecil dari Cililin. Gitu. Nah, iya. Kita bikin animasi selama PSBB waktu itu, kita bikin animasi, kemudian kita bikin brand. Pertama kita bikin brand itu nggak langsung jadi, tapi kita riset dulu ke pasar apakah brand ini bisa diterima, dari mulai nama segala macam itu berapa kali bongkar pasang. Kemudian untuk pemilihan warna brand juga itu sangat berpengaruh, karena di makanan itu ternyata warna merah itu yang paling bisa diterima pasar dibanding dengan warna lain. Kita contoh KFC gitu ya, Ricis, kenapa warna dasar brandnya itu merah? Ternyata untuk masalah psikologisnya warna merah itu bikin orang lapar, katanya begitu. Makanya kenapa alasannya warnanya merah kalau makanan yang nggak boleh di makanan itu ternyata warna biru katanya. Kan tadi mengenai terbentuknya ya, ya. Kalau mengenai latar belakang pemiliknya dan lain sebagainya itu siapa? Oke, pemiliknya saya sendiri, Rizky. Nama saya Rizky Maulana. Sebenarnya untuk latar belakang sebelum terjun tertarik menjadi wirausaha, sebelumnya saya kerja di PT Pipo Bandung, di Pipo Indonesia selama 5 tahun. Jadi
2015 saya mulai kerja sebagai promotor atau marketing di toko-toko retail. Pertama itu saya ditempatin di Banjaran selama 3 bulan, kemudian pindah ke BEC. BEC, Iya. Bandung Electronic Center. Saya di sana 5 tahun, dari mulai promotor, belajar branding, belajar marketing, belajar edukasi. Di situ ada beberapa teknik edukasi yang saya pelajari. Jadi gimana caranya bisa mengedukasi konsumen, apalagi waktu itu 2015 itu brand ini baru masuk Indonesia, jadi belum banyak orang yang. Pertama keluar dari sekolah, saya udah kerja di pasar tradisional di Banjaran. Jadi bangun jam 3 subuh, usia 18 tahun, saya udah kerja di pasar. Dari sana naik ke konter handphone di pinggir jalan, langsung pindah ke mall. Nah, dari sana saya bisa bedain pasar tradisional, pasar street yang pinggir jalan, sama pasar mall. Ternyata konsep penjualannya berbeda. Tadi kan mengenai terbentuknya itu dari pembuatan konten-konten di sosial media ya Kang ya. Untuk latar belakang sosial media dari perusahaan itu ada dari sosial media apa aja? Kita ada di Instagram, WhatsApp Business, kemudian YouTube untuk mengenalkan brand kita. Kita ada YouTube-nya namanya Secilin, karena kita ada animasi video. Terus Google My Business. Nah, untuk marketplace kita serahkan ke para reseller. Jadi untuk pusat kita nggak bikin penjualan di marketplace. Jadi kita rekrut reseller waktu pertama mengenalkan brand itu. Karena reseller itu brand kita akan cepat dikenal masyarakat. Karena nanti setiap reseller pasti iklanin brand kita secara tidak langsung. Gitu. Kalau sekarang resellernya udah berapa? Reseller sekarang di 10-15an, karena kita untuk reseller itu ada yang masuk ada yang keluar. Jadi kalau kita nggak rawat pasti kabur. Nah, di situ kita kekurangan SDM untuk merawatnya. Kalau ini kan cabang yang udah Akang diriin udah ada di mana aja? Baik. Kalau untuk cabang kita pertama, karena PSBB baru selesai ya tahun ini, tahun kemarin mungkin ya akhir 2022 ya, kita baru berani buka toko offline-nya baru di sini. Nah, cuma untuk tahun ini kita targetin mau buka 5, satu di sini. Kemarin sudah lihat ya toko yang di Cigonewa, jadi yang agak lebih gede lagi, karena di sini sebenarnya untuk tes market ternyata produk kita diterima. Terus kemarin juga alhamdulillah kita jadi brand UMKM unggulan seprovinsi Jawa Barat. Kita kemarin jadi UMKM Jabar Juara. Kemarin juga kita diundang untuk temu bisnis di Bali. Kayaknya saya berpulang ya, alhamdulillah. Pokoknya kemarin pas kontak tuh saya pas mau berangkat banget. Nah, iya. Jadi kita 4 hari di sana temu bisnis dengan para off-taker. Jadi ada 10 off-taker, ada oleh-oleh Prisma, ada keranjang Bali, kemudian ada kokolen, banyak, ada 10. Dan dari 10 itu yang milik PT Kres itu, brand PT Kres itu ada 6. Jadi dari 8 off-taker yang milik 6, berarti 2 yang nggak milik. Jadi di pasar Bali juga ternyata kita diterima. Kenapa? Karena kita satu punya boneka Secilin itu, yang bisa terus bikin gantungan kunci. Jadi maskot kita juga bisa dijual di sana, diterima. Terus brand produk kita juga ternyata diterima di sana. Itu untuk perkembangan sejauh ini. Jadi kita kedepannya mau ada di sana yang produk PT Kres ini. Jadi selain perikanan PT Kres juga kita ada kerupuk ikannya. Ini teman-teman lihat ya, ini ada kerupuk ikannya. Jadi inovasi dari PT Kres. Kemudian kemarin tadi minta untuk ekspor ke Australia. Jadi di sini makanya kita siapin, karena ke Australia kita kirim waktu 2021 pernah kirim ke Selandia Baru. Cuman waktu itu memang ada jangan dulu. Ada beberapa kendala yang udah sempat terkirim, cuman lama, hampir 1 bulan. Nah, untuk ke Australia ini kita prepare-nya bakal lebih matang lagi. Jadi nanti bumbunya dipisah.
jadi nggak expire di perjalanan, karena perjalanan untuk ke Australia sama New Zealand itu 1 bulan. Oh. 1 bulan ya gitu. Buat ininya Kang, buat penyimpanan barang atau gudang atau produksinya cuma satu aja Kang di Cililin? Ya. Atau ada lagi? Kalau untuk pabrik kita di Cililin, baru-baru di sana. Untuk gudang kemarin kita baru lihat-lihat di Cigondewa tuh, tempatnya agak luas, itu sih udah jadi plan kita nanti untuk gudang pengiriman dari sana. Kenapa aku pilihnya di sana? Satu, dekat gerbang tol, jadi untuk pengiriman luar kota itu lebih gampang bongkar muatnya dibanding di sini uteknya harurin. Untuk tes pasar aja sih, karena di sini lingkungannya mahasiswa Polban kan, mahasiswa, jadi target pasarnya kita. Kalau untuk lokasinya kan, kenapa sih milih lokasi di sini? Lokasinya di sini kenapa? Satu, kita target pasar dulu di sini. Jadi target pasar kita mahasiswa yang notabene kan kos-kosan semua di sini. Terus dekat perempatan yang traffic lalu lalangnya itu rame. Nah, semakin banyak orang yang lihat brand kita, semakin banyak yang penasaran. Saya lihat walaupun tempatnya kecil, tapi lihat prospek penjualannya di sini setiap bulan meningkat. Bulan pertama cuman 70.000 sehari, coba bayangin. Tapi bulan kedua udah mulai naik. Kenapa? Karena udah nyobain, terus dia rekomendasi naik, udah kelihatan grafiknya. Dan sekarang alhamdulillah per hari itu bisa 700-800. Yang bulan pertama itu cuma 70.000. 80.000 sama operasional juga habis gitu. Kalau bagaimana lingkungan masyarakat sekitar lokasi sini? Sangat antusias sekali ya, karena kita menghadirkan inovasi baru. Satunya, kita yang pertama dikuatin itu brandnya dulu ya, karena kita bisa bersaing dengan brand lain itu karena kita punya brand. Oke, produknya sama, yang akan misalkan pisang, yang saya pisang, tapi yang ngebedain brand. Nah, kenapa? Makanya kita kuatin dulu brand. Dari brand PT Kris ini, awalnya dari produk ikan, ada turunannya kerupuk ikan, nanti ada amplang dan lain-lain. Nah, makanya dikuatin dulu brand PT Kris ini. Saya kuatin, terus saya hakiin dulu hak cipta untuk brandnya. Makanya kenapa ada tulisan TM-nya, trademark, berarti itu sudah ada haknya gitu. Kalau bagaimana dengan tenaga kerjanya? Nah, untuk tenaga kerja juga kita ada training karyawan. Jadi karena saya suka pergi-pergian ya kayak gini. Nah, untuk controlling karyawan di tokonya harus gimana? Itu kita bikin rapot. Jadi setiap hari harus absen. Tokonya udah buka, misalnya kita buka jadwal jam 7 pagi kita buka, dia harus foto kirim di grup di WA. Kemudian setiap jualan dia langsung harus report. Karena kita belum pakai aplikasi, masih serba manual, masih dikirim dulu via grup WhatsApp. Jadi kelihatan per jamnya itu apakah ada kenaikan atau enggak. Jadi kita bikin rapot karyawan, sama ada pelatihannya itu. Pelatihan untuk karyawan nih, mungkin teman-teman juga nanti siapa tahu kedepannya punya usaha sendiri, ada plan sendiri ya, punya usaha sendiri. Jadi yang pertama aku bangun tuh mindset konsumen, mindset SDM-nya dulu. Jadi mindset SDM-nya di sini tuh kita targetkan yang kerja di PT Kris itu 2-3 tahun ke depan harus punya toko sendiri, harus punya usaha sendiri. Jadi nanti mindset si karyawan kita bahwa di sini tuh nggak cuma dapat uang, tapi juga dapat ilmu. Nanti ke depannya dia harus buka sendiri, kita targetin seperti itu. Mau pakai brand PT Kris juga boleh, nanti maksudnya dia franchise gitu. Jadi karyawan kita edukasi untuk dia bisa belajar, selain dapat uang misalnya dia bisa kerja. Jadi mindsetnya dulu dirubah supaya dia ada rasa memiliki dengan pekerjaannya. Karena karyawan yang akan loyal ke kita itu kalau dia sudah memenuhi syaratnya itu mental dan disiplin. Karena dua itu
mental itu ada ikatannya dengan hati ya. Segala sesuatu kalau kita kerjakan dengan hati itu nggak akan ada yang namanya capek, nggak akan ada yang namanya keluh kesah, terpaksa. Nah, itu mental. Keduanya disiplin. Jadi nggak ada prestasi tanpa disiplin ya. Jadi mindset SDM kitanya dulu yang harus kita ubah. Kemudian mau dan jujur dan selesai. Jadi kita targetkan SDM kita harus mau belajar, mau disiplin, sama jujur. Itu sih. Nggak mulu-mulu kalau gabung dengan Untuk yang selanjutnya, Kang, mengenai kedekatan dengan pasar. Apakah dengan berdirinya PT di sini tuh mendekati ke pasar di bahan baku dan juga suppliernya, sehingga Akang tuh memutuskan untuk berlokasi di sini gitu. Kalau berlokasi di sini saya lihat lalu lalang di jalannya di sini ramai. Satu itu, keduanya masuk dengan target pasar PT Kris, yaitu mahasiswa dan di sini dekat perumahan ya. Sedangkan ini cemilan masuknya, untuk cemilan di rumah disesuaikan dengan target pasar. Untuk pengiriman masalah bahan baku mah karena kita pengolahannya di pabrik. Jadi di sini tuh udah barang jadi, udah tinggal langsung kemas. Jadi disesuaikan dengan target pasar kita. Kalau kita mau mendirikan toko atau ini, karena kalau target kita sudah terkunci dan ada di daerah situ, ya sudah kita buka. Karena nanti pasti akan tepat sasaran. Ya, terbukti dengan hadirnya toko kita di sini. Selama 3 bulan kita uji dulu, bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga apakah ada progres peningkatan atau enggak. Jadi kita selama 3 bulan pengukurannya. Kalau 3 bulan tidak ada progres peningkatan, berarti kita nggak cukup. Nah, untuk berdasarkan lokasi yang telah dipilih ya Kang, kan di sini. Nah, untuk mengenai sumber daya manusianya, apakah seperti apa? Apakah gampang atau gimana? Untuk SDM dari si pekerjanya, tenaga kerjanya. Ya, takut gak masuk suara. Ada ini? Karyawan, untuk karyawan sih kita manfaatin SDM yang ada, kita latih, kita training, ada kendala apa-apa kita ajak sharing. Kemudian gimana caranya si SDM atau karyawan kita itu bisa loyal ke perusahaan kita. Ya tentunya kita harus mengerti keadaan psikologis karyawan kita ya. Apakah dia punya masalah di rumah, jangan sampai dibawa ke tempat kerja itu. Kita kemudian cara pandang atau pola pikirnya dia, motivasinya apa kerja di sini itu, apakah memang mau belajar dapat uang aja atau cuman pelarian daripada diam di rumah mendingan di sini. Itu kita harus telusuri dulu. Jadi kemudian kalau saya rekrut karyawan nih ya, itu CV itu menggambarkan seseorang itu, dia orang mana, anak keberapa, pendidikannya apa, orang tuanya kerja apa. Nah makanya kenapa setiap perusahaan tuh diminta CV-nya, biodata karyawan calonnya. Nah itu tuh menggambarkan anak itu cocoknya di mana nanti posisinya. Oh ini mah anak bungsu di sana, biasanya agak manja nih nggak sih. Kemudian anak pertama itu beda, anak pertama yang punya adik beda. Jadi biodata itu menggambarkan gambaran pertama, ini karyawan ini bagusnya di mana posisinya gitu sih. Baru di sana ada interview itu untuk SDM. Nah, ini Kang, berarti untuk karyawannya mah emang udah dipilih gitu, jadi udah sesuai. Kayak misal di sini yang lokasinya nggak nyari yang daerah sini gitu, pegawainya. Oh enggak, kita langsung bawa dari itu. Oh berarti di sini dikasih tempat buat tidur Ada. gitu. Oh, Ada kita kasih. Tapi tidak menutup kemungkinan sih kalau ada orang sini yang mau gabung ke sini ya. Cuman saya belum ada. Kita pasti bawa langsung dari sini. Nah, kalau
yang akan jadiin sebuah patokan buat memilih sebuah lokasi itu seperti apa? Jadi patokan. Ya, Apa saja sih ini? Oh, Kayak penilaiannya Penilaian. sebelum memilih sebuah lokasi. iya. Produk kita apa? Target pasarnya siapa? Gitu. Kemudian kalau aku sih lebih milih yang dekat perempatan, karena trafficnya tuh bakal rame kalau perempatan. Ini kan dekat perempatan ya, perempatan jalan, kalau di pinggir jalan, karena itu traffic. Jadi semakin banyak orang yang lihat brand kita, itu akan semakin besar peluang brand kita dikenal dan orang penasaran. Dari penasaran, orang akan nyoba beli. Dari beli, dia akan repeat order. Setelah repeat order, dia akan jadi pelanggan, akan jadi mitra kita, ya, jadi reseller. Jadi ada 3 tahapan orang sebelum beli itu ya. Kata naonnya brand naon, sekali lewat lihat dulu, karena keinginan muncul itu pertamanya dari lihat ya. Betul nggak sih kan? Iya. Nah gitu ya. Tulis deh saya. Kan dari lihat dulu, mulai ada keinginan muncul. Nah, semakin orang banyak lihat, semakin penasaran, pengen nyoba. Setelah nyoba, enak, kasih tahu temennya, rekomendasi. Nah, dari udahlah beli dia dari saya wes, gitu kan. Masuknya nanti just tip kan, jadi reseller gitu. Jadi prosesnya bakal lebih cepat kalau traffic yang lalu lalangnya banyak. Jadi salah satu strategi toko kita bisa naik itu traffic jalan di jalannya yang lewat itu banyak orang, salah satunya itu. Kalau ini kan kalau misalnya usahanya udah berkembang, selain buat buka cabang toko atau buka cabang pabrik, Akang ada apa ya, keinginan buat ekspansi atau memperluas lahan di sini gak, Kang? Iya, kalau misalkan memang nanti stoknya makin banyak nih ya, otomatis harus diperbesar tempat. Kayak ini kita baru jalan 4 bulan udah kering gini. Kemarin bulan pertama tuh cuman 1 karung gini, cuma nyobain. Dan sekarang kan perputarannya lebih cepat, berarti kita harus punya tempat yang lebih besar. Gitu. Cuman toko ini nantinya bakal jadi percontohan. Banyak orang yang mengira ini tokonya cabangnya udah banyak. Mungkin ada pertama datang ke sini ini cabangnya mungkin ya. Mungkin ada pusat yang lebih gede. Nah, berarti akan udah dapat tuh persepsinya. Jadi pertama kita ngebangun brand itu persepsinya dulu. Persepsi orang misalnya udah PT, berarti ini mah cabangnya pasti ayo yang gede. Nah, padahal kan baru ini kita buka. Gitu. Jadi otomatis nanti kalau ini berkembang pasti ini yang sebelah juga pasti dijebol mungkin. Pokoknya mah gitu. Ini Kang di sini buat usaha yang sejenis ada gak sih? Ada. Persaingan? Ada. Kita itu pelopor di sini dengan kerupuk ikan, gurilem, bumbu dadak itu baru pertama. Mungkin akan juga baru lihat ya. Iya. Dengan bumbu dadak nanti boleh kita coba. Nah itu mungkin gurilem yang pinggir jalan mah banyak ya di Cililin, Anu Agarantung atau dianya udah nggak aneh. Tapi kelemahannya kalau udah dibumbuin langsung dikukus gitu tuh satu, ada kemungkinan itu tengik ya nggak, karena kan mengandung minyak. Tapi kalau di bumbu dadak ini itu nggak akan ada yang namanya BS atau BS, barang sisa, nggak akan ada. Pakai terus. Ya. Jadi kalau dibumbuin gini ini kuat sampai 2 bulan, dan ini 2 minggu udah habis. Jadi bumbu dadakan ini. Jadi kalau nawarin produk itu ya ada tekniknya. Ini belum tahu, mungkin ini kuliah nggak dapat atau belum nih. Ini cuman ini hasil dari praktek ya, dari waktu kemarin ini di Dipo. Jadi kalau jualan itu ada 6 step to sell, 6 langkah penjualan. 1 itu menarik, 2 itu mempertahankan, 3 itu menanyakan kebutuhan. Produk kita tuh dibutuhkan nggak sama konsumen. Yang 4 itu edukasi. Setelah kita tahu kebutuhan konsumen, kita edukasi tentang produk kita. 5 itu compare, bandingkan dengan produk lain apakah ada apa enggak. Ya, kalau misalkan ada, nah di kita keunggulannya apa, keuntungannya apa. Nah,
Yang keenam closing itu penjualan. Biasanya kalau konsumen udah nawar harga ya, rasanya ada apa aja udah pasti itu udah 90% dia mau beli. Kemudian cara ngejelasin produk di edukasi itu ada 4, ada FABE, fitur, advantage, benefit, evidence. Jadi keunggulan produk kita apa, kita harus paham. Keuntungan produk kita apa, sama pembuktian. Jadi di produk kita nih kerupuk Gurilem, bumbu dadak, keunggulannya bumbunya bisa atur sendiri, harganya bisa atur sendiri. Keuntungannya nggak akan ada tengik. Kemudian pembuktiannya suruh nyobain konsumennya, enak. Selanjutnya bagaimana harga sewanya? Harga sewa kita masih per bulan. Jadi untuk percobaan kita coba dulu kemarin itu 3 bulan. Sing on. Oke. Jadi pertama kita sewa dulu untuk percobaan pasar. Kita sewa 3 bulan dulu sewa. Pasarnya udah 3 bulan. Sekarang tuh bulan terakhir kita. Baru setelah itu per tahun kan. Kalau sudah pasarnya, perputaran uangnya, cash flow-nya udah jelas, udah kelihatan per bulannya berapa, sama toko berapa, baru kita ambil per tahun. Kalau untuk tingkat keamanannya di tempat ini? Kalau tingkat keamanan sih di sini pertama kesini memang rada shock ya. Coba hilang motor. kemarin cuma sekarang mah setelah ada kejadian mungkin lebih ini lagi, antara malam ada yang ronda, kemudian kita bayar sampah sama keamanan juga sebulan berapa 35.000. Ya, ada lagi pertanyaan? Ini paling kan berarti kalau menurut Akang nih lokasi itu sangat berpengaruh nggak sih buat penjualan gitu, dan dibandingkan dengan faktor-faktor lain semua? Salah satu faktor penting itu memang lokasi, karena biar bisa sering dilihat orang ya kita harus lihat traffic lalu lalangnya banyak. Satunya, keduanya branding di sosial media, dan juga pelayanan. Sama produk kita dibutuhkan konsumen apa enggak? Karena produk yang laku itu adalah produk solusi kan. Produk yang bisa memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat. Masalahnya apa? Kenapa kita menghadirkan Gurilem bumbu dadak? Makanya kenapa di sini dekat perumahan saya bukanya, karena di rumah itu pengen nyemil kendang gitu ya. Terus bumbunya pengen fresh, nah kita hadirkan solusinya. Gitu sih. Ada lagi? Tapi ini di luar tugas kuliah ada inputan nggak buat teman-teman nanti, termotivasi kah pengen buka juga, pengen buka usaha juga gitu? Ya pasti sih kalau keinginan mah ada. Cuman ya gitu sih, itu mah manis nih ya saya cerita tuh ya. Nah. Tapi 2 tahun kebelakangnya itu luar biasa. Jadi teman-teman nanti ada gambaran kalau mau buka itu, mungkin dari tugas kuliah mah cuma suntikan untuk teman-teman bisa lebih mengenal kan ya. Karena nanti aplikasinya mah di kehidupan nyata setelah teman-teman lulus kuliah. Jadi yang pertama mah harus kuat mental. Jadi mau buka usaha apapun, mental. Nah mental itu ada ikatannya dengan batin ya. Jadi segala sesuatu yang dikerjakan dengan hati itu gak akan capek. Rugi tetap aja berdiri. Capek gak akan dulu, karena kita suka gitu ya. Jadi pertama harus suka. Ada lagi Mas El? Kita seng. Kalau dari aku. Paling ini sih kan satu lagi Gimana? Kalau dalam sebuah usaha nih sama kayak ini di outlet ini nih, menurut Akang yang paling penting itu apa gitu kan, kayak penentuan lokasi kan, kayak di kita tuh belajar ini ya, keputusan dalam manajemen operasi gitu, kayak ada tata letak, ada strategi operasi, terus ada
manajemen kualitas. Nah yang kayak gitu menurut Akang dalam menentukan sebuah outlet gitu yang paling penting apa sih? Branding. Teman-teman tadi pas begitu datang ke sini sudah persepsinya langsung, wah ini cabangnya banyak, bener nggak? Nah, pertama yang harus kita bangun tuh persepsi orang. Nah, jadi dari branding dulu, brand kita beda nggak, punya warna khas nggak, itu sih brand selain dari tempat. Karena banyak orang yang berhenti itu karena lihat brand, kita tahu laut atau apa gitu kan, PT Kres gitu misalnya lewat, terus lihat oh udah halal, oh, gambarnya juga ini beda dari yang lain, walaupun toko ini mah warung ya bukan toko itu disebutnya tapi dengan branding di depan kitanya sudah menarik. Nah itu salah satu hal yang paling penting. Kemudian Saya punya program kalau konsumen aku bikin voucher. nah ini pertama bikin opening. Jadi yang konsumen pernah beli kita, ini program kemarin masih berjalan, opening promo, kita bikin voucher. Jadi ada yang beli nih ya, kita kasih brosur sama dia, tapi kalau pembelian selanjutnya itu ada potongan harga 2.000. Ini salah satu penarik yang walaupun tokonya beda, walaupun tokonya kecil, tapi kita punya konsep marketing yang nanti kalau dia beli lagi ada potongan harga dengan minimal belanja 25.000. Nah ini di sini juga belum ada yang begini gitu, cuma jualan dulu, tapi konsepnya udah gede gitu. Makanya yang pertama dirubah itu kita mindsetnya dulu, kita pola pikirnya mau besar atau cuman sama alit ya cerita. Nah udah berarti udah mengerjakan sendiri. Makanya yang pertama harus dirubah itu mindset kita. Keduanya lingkungan kita gaulnya dengan siapa ya enggak gitu. Kalau kita lingkungannya yang suka tukang las bakaran, kemarin sih lagi pasti ke bakaran. Kalau kita gaulnya dengan tukang parfum gitu bahkan ya itulah. Jadi lingkungan menentukan siapa kita ya. Bergaul sama tukang parfum. Nah itu. Jadi kalau pengen jadi pengusaha berarti gaulnya harus sama main bola ya. Oh jangan. Berarti harus sama pengusaha gitu. Gitu sih. Ya. Saya kemarin di tempat kerja lingkungannya anak muda semua, karena lingkungannya anak muda, tapi pas begitu masuk ke UMKM ibu-ibu semua. Gitu teh, itu teh Sela, mudah-mudahan bermanfaat ya. Bermanfaat sekali. Gitu. Ada lagi? Apa lagi? Untuk lokasi parkir, Ya. nah itu gimana Kang? Itu dia. Ini tuh pada awalnya memang untuk tes pasar, karena produk kita ini pertama ya mungkin bisa dijadiin pelopor. Tok nanti baru kan nemuin yang gurilem bumbu dadakan kayak gini. Itu satu tes pasar. Makanya kita untuk ekspansi ke depannya buka toko lagi yang agak luas. Karena kita keterbatasan ya modal lagi ya. Jadi keterbatasan modal untuk lahan parkir memang di sini agak kurang. Karena harinya di sini kebanyakannya direct THRU. Datang dia pergi dulu, udah jadi baru balik lagi, kebanyakan gitu. Karena pengenalan. Ini memang kita kendalanya lahannya sedikit. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa dapat ruangan yang kayak megacoan ya, parkirnya luas, mantrinya panjang. Gitu. Gitu nih. Kalau apa sih, kenapa lokasinya tuh di sini gitu, kenapa nggak di yang lain gitu kayak di kota gitu? Pengennya mah gitu, cuman karena keterbatasan modal ya gitu. Pengennya begitu karena ekspansi ke depannya udah pasti mau yang lebih luas lagi parkiran.
Karena di sini tuh kemarin memang bukan kebetulan ya, memang takdirnya aku dapat di sini. Kemarin ada yang mau over kontrak sisa 4 bulan lagi untuk sewa 1 tahun, kita belum mampu modalnya karena 1 tahun ini 20 juta per tahun. Nah, kita mampunya untuk 4 bulan karena kemarin ada yang over kontrak. Jadi kita manfaatin dulu sama sekalian tes pasar. Ini sisa 3 bulan lagi pas untuk riset pasaran apakah produk kita diterima. Dan alhamdulillah tuh bisa lihat sendiri kan, ngantri terus gitu. Jadi kita manfaatin modal yang ada untuk pertama buka 1,5 juta, sisa 5 juta lagi uang. Kalau itu habis selesai saya. Itu limit. Itu cerita pahitnya. Saya tuh sisa 5 juta lagi kemarin itu karena habis pameran sana sini. Itu butuh biaya kan pameran itu. 4 hari itu 3 juta 2 juta saya pameran yang itu nggak balik modal sama sekali. Udah sisa 5 juta lagi, ini nyawa terakhir. Gimana caranya harus bisa mutar di uang 5 juta sisa itu. Kalau itu nggak ada udah aku habis uang semua. Karena kemarin habisnya sama pabrik, aku renovasi pabrik kemarin. Lupa dengan pemasaran, pabrik udah jadi, bahan baku nggak ada, sisa 5 juta. Nah, gimana caranya nih, aku harus dapat tempat untuk jualan. Alhamdulillah dapat di sini, takdir Allah. Karena selama ngebangun 2 tahun itu 2020 2021 itu paling berjibakunya itu di sana. Aku tipes 4 kali. 2021 harus operasi karena mungkin telat makan dan pikiran stres. Operasi usus buntu katanya penyakitnya operasi. Dan situ pas udah benar-benar klimaks ya. Kalau saya selamat nih dari operasi ini, benar-benar saya harus minta beres operasi. Tiba-tiba baru selesai, baru kering, perban baru dibuka, baru kering. Banyak kontak dari sana sini, izin Allah itu Mbak ya. Dari Kementerian Kelautan Perikanan harus pameran ketemu Pak Menteri. Baru beres sehari kering. Langsung ke sana, pulang dari sana ada dapat kontak dari Trans 7 harus liputan ke pabrik. Nah dari situ. Jadi nggak ada izin Allah mah, ikhtiar dan doa mah nggak, kita bukan siapa-siapa. Gitu sih. Selesai. Mungkin nanti ke depannya kalau misalnya ada yang kurang-kurang boleh kontak Akang lagi kan ya. Mangga. Kan penelitian, jadi mungkin nanti pasti di dalam kita bikin jurnalnya kan pasti kayak ada yang kurang gitu. Mungkin mohon bantuannya gitu untuk memenuhi tugas mata kuliah kita gitu. Siap, mudah-mudahan Alhamdulillah dari wawancara tadi banyak banget manfaatnya, terus banyak banget motivasinya kita buat kayak jualan tuh kayak gimana sih, terus menentukan strategi lokasi tuh kan kita cuman hanya sekedar teori di kampus gitu. Nah kan kita nggak tahu prakteknya kayak gimana. Nah alhamdulillah kita datang ke sini dapat materi tersebut dari Akang yang udah langsung terjun ke pasar gitu ya. Kita mah ya cuma sebatas teori gitu dan belum melakukan apa-apa gitu. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.